1, 2, 3. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berani, 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 berani. Ya. Oke. Yosua pasal 1 ayat 8. Tetap semangat. Berani, 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 beritakan diri. Siapa yang doa? Shalom. Hari ini kita ada kelompok sel di tempat terbuka dan kita akan memuji Tuhan. Yang pertama kita akan lakukan adalah sembah dan puji. Artinya kita memuji Tuhan. Dan di dalam acara kita yang kedua adalah suasana S kedua, yaitu kita buat games kecil. Kemudian yang ketiga adalah S yang ketiga sharing firman Tuhan dan kesaksian. Dan S yang keempat adalah kita membuat sasaran dan rencana. Yang pertama kita akan mulai dengan puji-pujian. Mari kita memulai kelompok sel kita. Segala puji syukur segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oke, tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, kita akan masuk kepada S yang kedua, suasana atau buat icebreaker untuk membuat kita lebih mencair ya suasananya, persahabatan, kekeluargaan, jadi tidak ada yang kaku. Oke, selanjutnya kita buat games kecil. Oke, ibu-ibu yang jadi peserta di samping sana juga boleh buat kelompok. Ini games salah satunya yang membuat kita tertawa, bergetar, dan kaget-kaget ya. Oke, satu tangan kiri dibuka, kemudian satu tangan kanan buat jari telunjuk seperti ini, lalu taruh di tangannya teman ya. Oke, semua tangan harus terbuka. Begini ya, begini. Terbuka lebar. Nggak boleh begini sama. Jangan seperti mangkok. Hitungan ketiga, saudara harus berusaha menangkap jari teman. Ya, ini konsentrasi. Oke, kita tes dulu. 1,
Dua setengah. 3. Oke, ulang. Oke, ulang. 1. Jaga seluruh. 2. 3. Silakan duduk. Luar biasa. Oke, hal ketiga yang kita lakukan, kita akan membicarakan firman Tuhan yang dikhotbahkan pada hari Minggu. Oke, Pak Gembala atau Pak Pendeta khotbah tentang jangan kamu khawatir dari Matius pasal 6. Jangan kamu khawatir tentang apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu minum, sebab khawatir itu tidak menambah kehidupan sedikit pun. Ya, tidak memperpanjang umur. Dalam sharing firman Tuhan saat ini, kita boleh mengeluarkan pendapat kita, ide tentang perkataan Yesus. Jangan kamu khawatir. Ya. Siapa di sini yang tidak pernah khawatir atau cemas tentang sesuatu hal? Boleh? Ada yang tidak pernah khawatir sini? Tidak ada. Tidak ada ya? Berdosa dulu. Mau khawatir ini wajah-wajah. Pernah punya pengalaman ya? Wajahnya wajah khawatir atau tidak? Wajah khawatir. Mantan khawatir. Ya. Mantan khawatir. Coba kita pikirkan. Kalau kita pernah khawatir, kita khawatir tentang apa? Hal apa yang membuat kita bisa khawatir? Oke, kita diskusikan. Mulai dari Pak Yakobus dulu. Tuhan, haleluya. Salam. Tuhan, ya sebenarnya pengalaman rasa khawatir ini sungguh sangat mengecewakan dalam kehidupan. Saya ingin bersaksi sedikit saja bahwa dulu saya keputusan untuk tidak khawatir, maka saya melihat bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu yang saya perlukan, yang saya butuhkan. Ya, mengenai kebutuhan banyak sekali kalau saya menceritakan, tetapi kalau kita terus khawatir, maka firman Tuhan katakan tidak ada satupun yang bisa kita alami. Tetapi kalau kita berhenti untuk khawatir, saya melihat sampai hari ini pertolongan Tuhan sungguh sangat luar biasa. Walaupun sekali-sekali kita harus mengalami rasa kekhawatiran itu, tetapi kekhawatiran itu tidak bisa terus-menerus berdiam di dalam diri kita. Harus dikalahkan. Kita harus berjuang untuk mengalahkannya, supaya olehnya kita dapat menang. Terima kasih. Ya, tepuk tangan. Oke, Pak Ramli, kalau pernah khawatir tentang apa? Pengalaman? Kadang khawatir ada sesuatu yang saya butuhkan. Soal kebutuhan materi mungkin. Materi, kebutuhan makan atau lainnya. Kadang-kala memang khawatir itu kadang-kala tidak bisa membuat kita tenang. Tidak bisa membuat kita tenang, bahkan tidak bisa membuat kita fokus. Khawatir. Sebab saya lihat kenapa Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa jangan kamu khawatir. Memang betul bahwa kekhawatiran itu akan membawa kita akan semakin tidak mempercayai firman Tuhan dan tidak percaya tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya dalam khawatir itu kadang-kala saya berusaha untuk melepaskannya, jangan sampai menguasai pikiran hati saya, karena memang khawatir itu tidak akan bisa memberikan kita pengharapan, tidak bisa. Tapi kalau kita mengalahkan kekhawatiran itu yang akan membawa kita bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Jadi akhirnya apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, kita percaya saja. Yesus katakan begini, apa yang kamu doakan, apa yang kamu minta, percayalah bahwa kamu sudah mendapatkannya. Amin. Nah, walaupun itu sesuatu yang belum kita dapat, tapi Percaya kita dulu, yakin. yakin. Karena kita lepaskan kekhawatiran itu. Tapi coba kalau kita khawatir, waduh, sepertinya perkataan firman ini seperti kosong seperti itu kan. Tapi apa yang Yesus katakan itu luar biasa. Nah, itu. Oke, tepuk tangan. Kita sedang membahas tentang perkataan Yesus yang berkata jangan kamu khawatir. Pak Yusuf ada punya pengalaman soal khawatir? Boleh cerita? Yang pertama, saya seringkali khawatir tentang masa depan. Masa depan. Keluarga, bagaimana nanti anak-anak, bagaimana sekolah, kuliah, dan seterusnya. Dan khawatir ini sepertinya mengikat hidup. Nah, setelah saya percaya kepada firman Tuhan yang mengatakan janganlah kamu khawatir,
tentang apapun juga, tetapi hendaklah kamu berdoa dalam permohonan. Ketika saya mempercayai firman Tuhan ini, maka saya mendapat kekuatan. Segala kekhawatiran Tuhan mengatakan bawa di dalam doa. Tidak bisa dibawa dalam rekreasi, tidak bisa dibawa dengan hiburan, Dalam tetapi doa, ya? dalam doa. Karena apa? Ketika kita berdoa, maka kita mendapat kekuatan yang baru. Jadi kita seperti fresh kembali, menjadi tenang kembali. Makanya firman Tuhan mengatakan, akulah gembala yang baik. Dia membawa kita ke tempat air yang tenang. Nah, ketika kita berdoa, pertama kita mendapat ketenangan. Sekalipun kekhawatiran sudah ada di depan mata, tapi kita tetap kuat. Oleh karena itu, saya percaya sekali firman Tuhan dapat membangkitkan semangat, dan masa depan saya tidak akan hilang. Masa depan saya tetap cemerlang. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, kita masih berbicara mengenai kekhawatiran. Yesus mengatakan jangan kamu khawatir, dan hari Minggu kemarin kita dengar khotbah tentang jangan khawatir. Oke, kita bahas kembali di kelompok sel kita. Pak Salvinus, ceritakan pengalaman tentang khawatir ini seperti apa? Khawatir itu tidak enak dan khawatir itu tidak baik. Setelah kenal Tuhan, saya berusaha untuk tidak mengambil kata khawatir itu jadi kamus dalam hidup saya. Sebab saya tahu kekhawatiran membuat Tuhan tidak bertindak. Sebab Alkitab berkata, serahkanlah kekhawatiran kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Kalau kita khawatir artinya kita tidak melibatkan Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan. Kalau kita khawatir artinya kita tidak pernah melibatkan Tuhan. Kita hanya melibatkan pikiran kita sendiri, dan itu tidak mendatangkan apa-apa. Saya mau dalam hidup saya Tuhan selalu campur tangan dan bertindak. Dan hampir berapa 22 tahun, 23 tahun dari tahun 99 saya ajar diri saya untuk tidak khawatir. Sebab kata jangan itu artinya sesuatu larangan yang sangat mutlak dari Tuhan. Alkitab katakan jangan khawatir, itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Saya sebagai anak Tuhan, saya harus mengambil komitmen berpegang kepada perkataan Tuhan supaya jangan khawatir. Karena kekhawatiran tidak membuat Tuhan bertindak untuk saya. Nah, saya tidak mau Tuhan tidak bertindak buat saya. Karena saya adalah orang bergantung sama Tuhan, saya serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Dan saya lihat sampai hari ini, Tuhan bertindak bagi saya. Sekalipun dalam kekurangan, dalam kesulitan, Tuhan selalu bertindak bagi saya. Ada keajaiban. Ada keajaiban. Jadi bagi saya berusaha untuk menyingkirkan kamus kekhawatiran itu dari hidup saya dan mengambil kamus iman menjadi bagian dari hidup saya. Kekhawatiran boleh lewat, tetapi saya tetap melihat Tuhan dan saya serahkan kekhawatiran saya kepada Tuhan. Mungkin ini yang saya bisa. Sama-sama katakan jangan khawatir. 1, 2, 3. Jangan khawatir. 1, 2, 3. Jangan khawatir. Mantap. Oke, lanjut ke Pak Adel. Ya. Punya pengalaman tentang khawatir dan bagaimana solusinya? Ya, khawatir itu saya kira satu bagian daripada kehidupan. Dia tidak terlepas dari kehidupan. Tetapi kita bersyukur bahwa kita punya jalan keluar, kita punya solusi. Saya kalau bicara tentang khawatir, sampai hari ini pun kadangkala Masih bisa datang. masih bisa datang, masih dia bisa menghantui, betul Pak. Dia bisa menghantui. Tetapi ketika saya belajar firman Tuhan lalu merenungkan firman Tuhan, ternyata satu saja untuk melawan kekhawatiran. Lawanlah dia dengan iman. Saya kira selesai. Kenapa? Kalau kita sudah lepas keluar dari iman kita, maka ini akan pertama dia masuk. Dia akan menggerogoti. Dia akan menggerogoti dalam. Tetapi kita tetap terus beriman segala masa depan, segala kehidupan kita beriman, punya keyakinan yang kokoh, yang teguh. Saya percaya kekhawatiran tidak akan mencoba untuk, walaupun dia punya kesempatan, akan terus ada kesempatan. Tapi ketika kita berjalan dalam iman, saya percaya dia Selalu menang. Selalu menang. Kita lebih dari pemenang. Ya. Oke, tepuk tangan. Ya, kalau saya pribadi, saya mengakui bahwa perintah Yesus yang berkata dalam Matius pasal 6, jangan kamu khawatir, itu mutlak harus kita terima. Jangan kamu khawatir, artinya menolak kekhawatiran itu. Walaupun dia bisa datang sebagai tamu yang tadi undang, tapi kita harus menolak dia terus. Punya hak untuk menolak. Ya, mengingat janji Tuhan, mengingat perintah Tuhan, dan hidup dengan iman tadi ya. Yakin, percaya pertolongan Tuhan untuk masa depan. Mungkin kita membutuhkan sesuatu, kita yakin Tuhan menyediakan. Jadi tidak khawatir, tidak cemas.
tidak bimbang, tidak ragu. Dan saya pribadi melihat bahwa benar firman Allah itu menguntungkan kita. Ketika Yesus berkata, jangan kamu khawatir, itu pegangan buat kita. Dan ketika tidak hidup dalam khawatir kan otomatis kita tenang, damai. Ada masalah kita bisa lewati, kita bisa atasi. Hati gembira adalah obat kan. Tapi kalau cemas-cemas mana bisa kita bergembira? Kita was-was, takut-takut, cemas-cemas, bisa menurunkan imun dan iman. Setelah itu amin artinya meninggal. Oke, kita sudah menyelesaikan sharing kita dalam kelompok sel, dan yang terakhir S yang keempat yaitu sasaran dan rencana. Oke, dalam hal ini minggu depan kita kemana ini? Kelompok sel di mana kita? Pertemuan kita. Karena libur Ya, minggu depan, jadi kita pergi camping kemana? sambil menikmati alam. Oh gitu, kita kelompok sel di Kelompok alam sel di terbuka alam ya. terbuka. Oke, Tapi di tempat dengan rekreasi. tidak di rumah masing-masing, tapi kita fokus di satu tempat untuk kita bisa menikmati kebersamaan sambil sharing. Ke Gunung Rian, Oh, itu dia. air terjun. Air terjun. Tapi tidak bisa camping di airnya. Oke, jadi kita minggu depan kita tentukan tempatnya di Gunung Rian. Kita akan mengadakan pertemuan kelompok sel ya. Kita bawa makanan masing-masing. Oke, siap. Ya. Ya, kaki 2, kaki 4 dan seterusnya. Dan yang bersayap dan yang melata lengkap. Kemudian kalau ada teman yang bisa diajak untuk ikut kelompok sel, siapa tahu dia akan mendengarkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan, ajak teman itu. 1 atau 2 orang bawa saja. Soal makanan kita sediakan. Amin. Itulah rencana kita. Jadi terima kasih. Kita akan selesaikan pertemuan kelompok sel kita. Oke, nanti Pak Ramli berdoa, mengucap syukur. Oke, kita berdiri. Haleluya. Mungkin angka 1 dulu. Pujian ya. Ya, boleh, boleh. Lagu apa? Agak satu lagi. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat persekutuan kelompok sel kami pada hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan sudah memberkati kami lewat pujian, lewat sharing firman-Mu. Kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Amin. 1, 2, 3. Semangat, 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 and never give up. Sampai jumpa. Ayo, minum. Lanjut.